kesesatannya Toriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kesesatannya Toriko. Judul yang kami angkat kali ini, Toriko atau tarekat, yang artinya jalan. Jalan apa dan kemana yang menjadi pertanyaannya? Tentunya jawabannya jalan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang dicari ridhonya? Tentu jawabannya Allah yang Maha Pencipta, yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Pertanyaannya, apa semua pelaku Toriko pemahamannya sama ke zatnya yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya, ke semuanya maha sempurna? Sedangkan kalau kita cermati di kajian guru atau guru mursyidnya, banyak perbedaannya dan juga banyak menyelisihi ayat Al-Quran. Dalam kurung ada ayat yang ditinggalkan, bahkan yang dituhankan menyelisihi dengan sifat adatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memahami sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, dalam kurung tidak dapat membedakan sifat maha dengan yang tidak layak disebut maha, disamakan. Contohnya, makhluk mempunyai sifat mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang maha mendengar. Orang yang tidak paham dengan ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan mereka menyamakan karena orang yang tidak mengetahui perbedaannya, termasuk menyamakan. Contohnya, bila melihat anak kembar, bila tidak ada atau tidak tahu perbedaannya, tentu akan berpendapat sama. Akan tetapi yang disebut menyamakan Tuhan dengan makhluknya bukan seperti menyamakan makhluk dengan makhluknya. Menyebut Allah bertangan saja sudah dapat disebut menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Di sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan zatnya Maha Esa atau Maha Satu. Lalu bagaimana? Jawabannya tidak bagaimana-mana. Kalau ingin tahu, belajar dan pelajari sifatnya, karena sifat itu tidak menyelisihi dengan zatnya. Bila pemahaman kalian masih ada yang tidak tepat atau tidak benar dengan salah satu sifatnya, maka itu salah yang dipahami sebagai Tuhannya atau Allahnya. Contohnya yang diajarkan seorang guru Torikoh Qadiriyah, yang pemahamannya dari penjelasan Nur Muhammad dipahami menjadi Ahmad, dan Ahmad dipahami sebagai kalam qadim. Sedangkan yang disebut kalam qadim itu yang paling awal, yang tiada permulaannya, yang paling akhir, yang tiada berkesudahannya, atau yang disebut maha awal dan maha akhir. Sedangkan guru Torikoh itu pemahamannya berarti yang dianggap Tuhan yang nomor 3. Banyak pula yang memahami Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya sendiri, dan Allahnya atau Tuhannya dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri. Ini dari yang lain Torikoh Qadiriyah. Kalau kami cermati ajaran Torikoh Qadiriyah, tidak ada penyimpangan dari amalannya
Ini atas dasar pengamatan kami saja dari kulitnya, karena yang dibacanya asma sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada salah dalam pengamatan kami mohon maaf. Begitu juga ada guru thariqah yang lain. Guru tersebut mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma nama saja, dengan atas dasar dari ayat Bismillah dalam kurung dengan menyebut nama Allah. Sepengetahuan kami, setiap ada nama pasti ada yang dinamainya. Dalam kurung mukal, kalau ada nama tidak ada yang dinamainya. Kalau ada zatnya atau wujudnya belum dinamai, ada contohnya bayi yang baru dilahirkan atau hewan atau binatang yang sebelumnya belum diketahui keberadaannya atau yang disebut spesies baru. Dan ada juga guru thariqah mengatakan seperti ini. Maka di dunia inilah pahamilah bahwa diri Bapak Ibu itulah nyatanya Allah. Kuncinya tauhid yang benar dan yang salah itu ada pada seruan ayat Al-Quran. Bila menyelisihi berarti salah Tuhan. Bila memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelisihi dalam kurung iman dengan seruan ayat Al-Quran, insya Allah benar keimanannya. Yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maka disebut di dalam kekafiran dirinya sendiri. Entah itu cuma membayangkan, menyangka seperti makhluknya, dalam kurung disebut musyrik hati. Thariqah bersumber dari dua sahabat yang ditanya oleh baginda Nabi. Sahabat A ditanya, mengapa kamu membaca kalimat tauhid dengan suara keras? Jawabnya, agar tidak ngantuk. Sahabat B ditanya, mengapa kamu membaca kalimat tauhid dengan lirih? Jawabannya, Allah Maha mendengar. Anehnya, di akhir zaman ini ada yang disebut guru mursyid thariqah, katanya menggabungkan 4 thariqah, dan ada ustadz yang menjadi calonnya berkata, kalau guru mursyidnya dapat menjadikan orang lain menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal mau bayar 1 juta kali usia kurbannya. Tentu juga walinya Allah versi mereka sendiri, dan yang seperti itu berarti merampas sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dari sini guru mursyid thariqah tersebut dapat disimpulkan bahwa dia menyesuskan dirinya sendiri atau menuhankan dirinya sendiri, dan ustadznya oleh gurunya yang dulu telah mengingatkan agar kembali ke kepercayaan yang dulu. Akan tetapi ustadz tersebut tidak menghiraukan. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.